Itu yang membuat Amerika itu dalam tanda kutip ya sukses menjadi penjajah dunia sampai hari ini. Ini menginjak pertanyaan kedua ini. Ya. Mengapa dunia Islam hari ini tampak begitu tidak berdaya menghadapi penjajahan Amerika? Ya itu antitesanya. Ideologi. Iya. Kalau penjajahnya itu berhasil menjajah dengan ideologi, artinya ideologi si penjajah ini berhasil mengalahkan ideologi yang dijajah. Ya. Dengan pertanyaannya kenapa umat Islam itu ke ideologinya itu bisa dikalahkan oleh ideologinya Amerika sebagai penjajah kan gitu? Kan sebagai sebuah peradaban Islam itu pasti punya ideologi. Tidak mungkin Islam pernah menguasai dunia juga seperti Amerika menguasai hari ini. Islam dulu superpower hari itu. Di era Abbasiyah dia menjadi standar paling puncak teknologi, ilmu pengetahuan, sosial sosial kemanusiaan, hukum, semua orang Prancis dulu belajar ke sana, orang pangeran-pangeran Inggris juga di sekolah di sana. Belum ada Amerika loh ya. Gitu ya. Di era Abbasiyah itu berarti kan abad 10-11 kan. Itu kalau ukurnya kan Islam. Artinya Islam waktu itu punya ideologi yang mampu diemban ya secara konsisten sehingga menempatkan Islam di puncak peradaban pada sulit. Dan jawabannya tadi ketika ideologi nggak lagi dipegang, tidak ada lagi kemauan yang kuat dan melemahnya kemampuan mengemban ideologi atau menjalankan kehidupan sesuai dengan visi misi ideologi Islam, di saat itulah kemudian kaum muslimin melemah sampai kemudian benar-benar hancur dan diganti dikuasai oleh penjajah yang memiliki ideologi dan konsisten menjalankan ideologi imperialisme. Kalau ideologinya Islam kan nilainya itu rahmatan lil alamin, kebaikan, keberkahan gitu ya, kebahagiaan, kesetaraan, keadilan. Itu kan nilai-nilai rahmatan lil alamin, Pak. Sementara nilai-nilai ideologi imperialisme ala Amerika kan pokok menang gitu ya. Mau piye caranya enggak peduli halal haram, yang penting aku mendapatkan apa yang aku mau. Kan seperti itu. Sehingga pertanyaan besarnya adalah mengapa umat Islam itu tidak mampu memegang erat ideologi yang dulu pernah menjadikan mereka sebagai puncak peradaban dunia gitu. Itu kan pertanyaan. Artinya kalau pertanyaan Pak Wawa tadi, mengapa umat Islam itu tampak sekali tidak berdaya ya, bahkan penguasa kan kalau dunia persepsinya kalau Islam itu barometernya Arab Saudi kalau penguasa de facto-nya hari ini Muhammad bin Salman dikatakan secara terang-terangan di depan publik di sebuah acara resmi kenegaraan dibilang mencium pantatnya Islam, itu aja nggak ada respon apa-apa ya kan, kok bisa sampai sehina itu ya, karena umat Islam itu tidak lagi berpijak pada ideologi, bukan tidak punya ideologi, pasti punya karena sejarah membuktikan itu, tapi tidak mau lagi berpijak memegang ideologinya. Itu. Nah, tinggal masalahnya ideologi Islam itu seperti apa kan, seperti itu pertanyaannya itu. Ini pertanyaan pamungkas, walaupun tadi sudah disinggung, tapi butuh detail. Bagaimana solusi Islam untuk bisa menghapus penjajahan Amerika atas dunia? Asal Ibnu juga mungkin punya ide, Pak. Ya, ngomong masalah itu ya seperti dikatakan Pak Amin tadi ya. Ya, kembali lagi ke masalah ideologi gitu. Kita kembalikan ideologi Islam ya secara singkatnya gitu ya. Kita kembalikan ideologi Islam secara kafah, jadi benar gitu ya. Terus juga ketika ideologi ini sudah dibangun, agar kita tidak tergantung dengan negara-negara lain, sebesar masalah industri berat terutama, kita sudah bisa bikin sendiri, mata uang kita kembalikan kepada emas dan perak. Terus juga masalah-masalah budaya gitu ya, kita harus bisa lepas dari budaya-budaya asing gitu. Selama kita masih mengekor dengan budaya